Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zia Family yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah di zaman Bani Israel. Dahulu ada seorang wanita muda yang terkenal, sangat mempesona, parasnya ayu dan cantik, tubuhnya seksi menggairahkan. Sayangnya, wanita cantik yang bertubuh seksi tersebut menggunakan tubuhnya untuk hal-hal maksiat. Potensi yang ada pada dirinya seharusnya digunakan untuk bersyukur dan mendekatkan pada Allah, malah dimanfaatkan untuk mendapatkan uang dengan cara menjual dirinya. Wanita ini adalah seorang pelacur hebat yang terkenal profesional. Dia terkenal di depan para lelaki hidung belang. Ia sangat pandai memuaskan nafsu laki-laki manapun yang datang ke tempatnya dengan nafsu syahwatnya. Wanita pelacur ini sudah sangat handal. Ratusan atau mungkin ribuan laki-laki sudah porak-poranda imannya oleh pelacur ini. Dalam beberapa kisah menyebutkan bahwa perempuan muda itu bernama Malika. Hal ini dikisahkan dalam kitab Durratun Nasihin. Wanita pelacur ini melakukan aktivitas jual beli diri di rumahnya sendiri setiap harinya. Malika menunggu para lelaki hidung belang yang bernafsu padanya di atas ranjang. Ranjang pemuas nafsunya sengaja diletakkan di dekat pintu depan rumah. Ketika pintu depan itu terbuka, orang yang lewat depan di rumahnya akan dengan mudah melihat Malika yang sedang berbaring menggoda di atas ranjang. Semua ini sengaja dilakukannya agar para lelaki yang melintas dapat melihat kecantikannya, sehingga bila ada lelaki yang imannya tipis, mudah tergoda dengan godaan pelacur tersebut dan segera merogoh dompetnya agar bisa menikmati tubuh wanita tersebut. Dalam sejarahnya, Malika si wanita pelacur tersebut memasang tarif harga yang sangat mahal, yaitu sekitar 100 keping dinar. Uang 100 dinar itu, jika kita menggunakan dinar Kuwait dan kemudian dikonversi ke dalam rupiah, maka nilai pelacur itu sekitar 4,8 juta rupiah. Harga yang sangat fantastis untuk usaha pelacuran. Namun sekalipun harga mahal, masih saja banyak lelaki tipis iman berharap bisa tidur bersama Malika. Tidak masalah bagi mereka, walaupun harus membayar mahal untuk bisa menikmatinya. Bagi mereka ini merupakan sebuah pencapaian besar apabila bisa menikmati tubuh Malika. Hal ini sudah menjadi pembicaraan umum di khalayak laki-laki hidung belang. Mereka akan bangga mereka bila bisa menikmati Malika, pelacur terkaya, yang sangat menjaga kualitas tubuh dan pelayanan primanya. Hal itu akan membuat mereka bertepuk dada karena bangga. Banyak orang yang kemudian salah terka, mereka mengira bahwa Malika akan mati tua merana dengan penuh hina akibat perbuatan dosanya. Namun siapa sangka Allah memiliki takdir indah yang lain untuk Malika. Malika mendapatkan momen luar biasa yang kemudian mengubah seluruh jalan cerita hidupnya 180 derajat dari sebelumnya. Malika mendapatkan lelaki soleh sebagai suaminya. Dari pernikahannya Malika dan suami memiliki 7 anak laki-laki soleh yang semuanya diangkat Allah menjadi nabi. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Amalan apa yang sudah Malika lakukan dalam hidupnya? Sebelum melanjutkan kisah ini, mari kita bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara mensubscribe dan mengaktifkan tanda lonceng. Jangan lupa berikan komentar yang baik, share video ini agar banyak orang mendapatkan manfaatnya. Semoga bernilai amal jariah karena membantu syiar Islam kepada sesamanya. Amin amin ya robbal alamin. Pada suatu hari, lewatlah seorang pemuda di depan rumah sang pelacur itu. Dia adalah laki-laki soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh, sebut saja namanya si Fulan. Ketika lewat secara tidak sengaja, mata si Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki, sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, dan pandangan ketiga adalah dosa karena sudah berbalutkan nafsu syahwat. Nah, saat itu mendadak bergejolaklah darah mudanya, menggeliatlah syahwat dan nafsunya, dan sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan ia sempat berdoa kepada Allah,
supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, namun nafsunya terus membara, saraf tubuhnya menegang, dan akhirnya benteng imannya pun roboh, dan ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Si Fulan kemudian mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya naik lagi, sangat tinggi senilai yaitu 400 dinar. Si Fulan tidak punya uang sebanyak itu, ia lantas mencari cara supaya bisa mendapatkan uang untuk membayar tarif tidur bersama Malika. Alhasil Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan barang-barangnya, si Fulan berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu, Fulan belum bisa menuntaskan hasratnya. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan lelaki yang lain, yang mempunyai niat yang sama. Maklumlah, Malika adalah impian semua lelaki saat itu. Pegawai Malika kemudian memberikan nomor antrian Fulan, sekaligus mencatat waktu pelaksanaannya. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan pun mendatangi rumah Malika, si wanita pelacur itu. Malika terlihat sudah berhias rapi, ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Si Fulan kemudian masuk ke dalamnya, dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka saling diam, beberapa menit mereka lewati hanya dengan berdiam-diaman, tanpa obrolan, tanpa adanya gerakan lain. Kemudian Malika berinisiatif mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan, namun belum juga sampai jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya menggigil, hatinya terguncang, rasa bersalah dan ketakutan yang hebat menyelimuti dirinya. Imannya yang nyaris roboh tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur porak-poranda dalam hitungan detik. Selama ia berada dalam kamar itu, wajah Fulan terlihat pucat pasi. Seluruh persendiannya bergetar. Ada sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan. Menyadari gelagat aneh sedang terjadi pada si Fulan, wanita pelacur itu bertanya, "Tuan, Anda kenapa? Apakah Anda sakit?" tanya si pelacur. Namun si Fulan diam sejenak, kemudian menjawab dengan gemetaran, "Maaf, aku sangat takut pada Allah. Biarkan aku keluar dari kamar ini." Kemudian Malika mengernyitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, Malika membentak si Fulan, "Bagaimana Anda ini? Di luar sana banyak laki-laki yang mengantri untuk bisa bersamaku," kata Malika. "Anda sebenarnya punya masalah apa ya?" tanya Malika si pelacur. Namun si Fulan malah menggigil. Dia meringkuk menggigil, kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Degup jantungnya bertambah kencang, kemudian berkata, "Aku sangat takut pada Allah. Aku takut Allah murka kepadaku. Uang yang sudah kubayarkan tadi, silahkan ambil saja, itu hakmu, tapi izinkan aku pergi dari sini." Kemudian Fulan berdiri, ia bergegas berjalan ke arah pintu keluar. Malika bertambah keheranan melihat si Fulan bertingkah aneh itu. Kemudian Malika bertanya lagi, "Apakah Anda belum pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya?" Kemudian Fulan menjawab, "Saya sama sekali belum pernah melakukan hal seperti ini yang pertama." Malika seakan tidak yakin dengan jawaban Fulan. Sambil menggaruk keningnya yang tidak gatal, Malika kebingungan, apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Itu sebuah hal yang mustahil. Malika si pelacur cantik dan menggoda itu terlanjur menganggap bahwa semua laki-laki itu sama. Kemudian Malika bertanya lagi, "Anda itu siapa? Dan dari mana? Tujuan Anda kemana?" Kemudian si Fulan menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari Fulan, Malika pun mempersilahkan Fulan untuk keluar dari kamarnya. Si Fulan keluar seraya menangis, tubuhnya limbung seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, Fulan tak berhenti menyumpahi dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara Malika dalam ruangannya
masih kebingungan, ia teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu, pria pertama yang menolak tidur dengannya. Diam-diam Malika termenung, dan memikirkan fenomena aneh, yang baru ia alami malam itu, sepanjang hidupnya. Hatinya bergetar, ada gejolak yang dahsyat dalam hati wanita tersebut. Malam itu, ia merasa sangat hina, kepercayaan diri, kebanggaannya sebagai pemuas nafsu laki-laki, seketika runtuh. Dalam hatinya, Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina," tapi ketakutannya, seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali, seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya, sedangkan aku, sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun, telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun, ada rasa takut terhadap murkamu, ya Allah, padahal Tuhan yang laki-laki itu takuti, adalah Tuhan yang kusembah juga. Seharusnya rasa takutku pada Tuhanku, lebih besar dibandingkan ketakutannya. Malika terdiam sejenak, tiba-tiba air mata menetes dari sudut matanya. Semakin lama, air mata menjadi deras layaknya air pancuran. Malika menangis sejadi-jadinya, dan bekerjalah takdir Allah. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu, telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat, ia menguncinya dari dalam, kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan, dan kemudian ia mulai beribadah, sebuah amalan yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun lamanya. Malika benar-benar bertaubat, menyesali dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya, dan ia meminta ampunan dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam, setiap hari hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharapkan ampunan Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahiku, sehingga aku dapat belajar padanya banyak hal tentang agama, dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah pada Allah. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita solehah, memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan Fulan setahun lalu. Pergilah Malika mencari alamat Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya. Dengan semangat, mereka berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah Fulan. Si pemuda soleh, sesampainya di rumah Fulan, diucapkannya salam. Kemudian keluarlah Fulan. Ia membukakan pintu rumahnya dan mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena Malika pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantu yang bersamanya, Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan mengingatnya, dan benar saja, meskipun setahun telah lewat, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan teringat peristiwa perjumpaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama setahun terakhir, tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan perjumpaannya dengan Malika tahun lalu membuatnya trauma. Hal itu lebih menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai. Tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampunan pada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking takutnya, Fulan terkena serangan jantung, dan Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan itu tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Malika menangis, kemudian ia melakukan ibadah. Dalam doanya Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu Dia demi sebuah niat suci dan mulia untuk mendekatkan diri kepada Engkau ya Allah. Tetapi Engkau lebih mencintainya dan menginginkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah, air matanya tumpah setelah Fulan selesai dimakamkan. Kemudian Malika bertanya kepada keluarganya, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki? Apakah keluarganya ada yang membutuhkan seorang istri?
Kemudian orang-orang di situ menjawab, "Ya, betul. Fulan masih punya saudara laki-laki, orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta." Kemudian Malika berkata, "Oh begitu, tidak berharta dan miskin bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya, aku berkecukupan harta. Yang terpenting, suamiku nanti bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah." Akhirnya saudara si Fulan, si ahli ibadah, dilamar oleh Malika. Mereka kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka berdua. Bahkan dari pernikahannya, mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Sebuah hal yang luar biasa, Masya Allah, semuanya atas takdir Allah. Ketujuh anak itu diangkat oleh Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja saat ini orang tersebut ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok orang itu bertobat kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika seorang hamba mendekatiku sejengkal, niscaya aku mendekatinya 1 hasta. Jika dia mendekatiku 1 hasta, niscaya aku mendekatinya 1 depa. Jika dia mendatangiku dengan berjalan kaki, niscaya aku mendatanginya dengan berlari kecil." Hadis sahih riwayat Bukhari. Sahabat Ziyah Family yang dirahmati Allah, ketika seseorang sudah bertaubat kepada Allah, maka Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seseorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Semoga kita semua selalu mendapat hidayah dan rahmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.